Seluruh iblis di dunia ditangkap Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak berlahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahat iblis tersebut, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tetapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap keadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Dan berikut ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bi ni'matillah. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di konten Santri Batik. Jangan lupa untuk parkir. Saya ucapkan jazakumullah azanal jaza, jazakumullah bikhair ikhwani semuanya yang mendukung channel kami dari titik ratusan sampai ribuan. Ya, semoga aja terus naik sampai 1 juta. Ya, Bro ya? Amin. Amin, gitu kan. Semoga terus ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh dari konten-konten kita. Semoga khususnya bagi saya pribadi, semoga ada menjadi insan yang lebih baik daripada hari kemarin. Jadi pada hari ini, hewan semuanya saya mau ngambil atau narik bangsa iblis yang ada hidup di zaman Nabi Sulaiman. Jadi kisah itu kan, kisah ada iblis, semua iblis itu di zaman Nabi Sulaiman itu dikerangkeng semua, ditangkap semua sama Nabi Sulaiman. Itu kan, itu keadaannya ya seperti itu. Nanti biar diceritakan seperti apa. Jadi kan ada beberapa ini hewan yang komentar tentang maksiat harus hilang. Lah, ini tanggapan nanti kita akan balas konten ini dengan konten ini iblis yang ada di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi jangan lupa diparkir ya, diparkir. Bisa bro. Ya dolifa qaidihim dengan jinsang yang nur cahya nirwana. Iblis yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, yang pernah hidup di zaman Nabiullah Sulaiman, yang ikut dikerangkeng oleh Nabiullah Sulaiman dengan jinsang yang nur cahya nirwana. Saya minta hadirnya masuk dalam tubuhnya ya Allah. Sinkron. Dalam jasad Sulaiman satu hancur pun tetap jadi penonton yang bijak. Selamat malam, bisa mengetahui bahasa saya dan bisa bicara dengan apa yang saya katakan. Bahasa saya paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum. Ini dengan siapa, dari mana? Saya pemimpin. Pemimpin apa? Bangsa iblis.
pemimpin bangsa iblis. Kamu hidup dari zaman apa? Dari zaman sejak dahulu. Sejak dahulu itu menangi zaman sapa wae. Saya mulai ada di dunia ini sejak masa ketika manusia masih beberapa orang saja. Sudah hidup sekian ribu juta Iya. triliun tahun. Hitungannya piye yo? Tidak usah. Ya. Tapi sebelum saya mau ke pertanyaan selanjutnya, sampai sudah tahu belum ini ada di mana dan sampai ini ngobrol dengan siapa, sudah tahu? Ya, saya tahu pasti ini di mana dan ada dengan siapa. Jadi bisa kooperatif kan ya? Saya sebenarnya agak malas untuk kooperatif. Sebenarnya agak malas untuk Ada kenapa? kooperatif. Ya, tahu sendiri, saya kan iblis. Iblis kuno. Iya, saya sayap hitam. Iya. Iblis Iblis kuno itu punya nama enggak? Kalau iblis kuno punya marga enggak? Ya, marga itu tidak penting bagi kami. Nah, maksudnya ada nama bentuk manusia menyebutkan nama iblis kuno ini namanya iblis apa gitu, mungkin ada. Ya, Namanya siapa? nama saya macam-macam. Iya. Makanya sebagian manusia ada yang iblis kuno ini namanya siapa? Nama yang bagus saja mungkin. Ya siapa itu? Nama saya ini adalah sebutannya adalah saya ini masih keturunan dari Lucifer. Keturunan Lucifer. Siapa namanya? Belzebub. Nama saya itu kurang bisa diingat, tapi saya masih anak keturunan langsung dari Lucifer. Atau biasa disebut, orang menyebut saya itu adalah iblis kuno, sesembahan para penganut penyembah setan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Masuk ke pertanyaan. Ya. Ini ada kisah di zaman Nabiullah Sulaiman. Ini para iblis ditangkap semua oleh Nabiullah Sulaiman, dan kejadian apa yang terjadi pada masa itu? Ya, itu sudah terlalu lama untuk. Ya, saya masih sedikit banyak mengingat peristiwa itu. Di mana waktu itu saya sedang asik-asiknya membisik-bisiki manusia, tiba-tiba kesedot. Ya. Tiba-tiba semacam ketarik pusaran. Lalu kami semua terkumpul di dalam sebuah kerangkeng besar. Dan kami tidak bisa langsung tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu baru kami tahu ternyata kami semua di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan, di dalam tahanan Nabi yang menguasai alam gaib dan alam nyata seluruh makhluk, yaitu Nabi Sulaiman. Bagi kalian menyebutnya Sulaiman. Lalu kami semua terikat erat, seerat-eratnya sehingga saya pun tidak mampu untuk melepaskan diri lagi, dan semua energi kami habis seketika. Semakin kami berontak, semakin kami kehilangan kekuatan. Akhirnya kami semua sudah tunduk, tidak bisa berbuat apapun. Dan perbuatan apa sih iblis ini, kerjanya apa? Dan saat iblis ini, semua bangsa iblis ini dikerangkeng oleh Nabiullah Sulaiman, ini manusia pada zaman itu ini seperti apa?
Waktu zaman itu, di zaman itu adalah manusia itu banyak. Ada yang saya bisik-bisiki itu adalah manusia yang penguasa. Semacam orang-orang yang menguasai banyak kalangan, yang memengaruhi orang-orang untuk berbuat sesat. Di zaman itu, tempat saya bertugas itu isinya orang-orang yang membuat peperangan antar manusia, saling menumpahkan darah. Karena itu saya tiba-tiba keseret, kaget. Ada apa gerangan? Lalu ketika saya tertarik itu, tiba-tiba peperangan itu berhenti seketika. Padahal waktu itu sedang hebat-hebatnya pertempuran. Lalu tiba-tiba seperti dunianya itu terhenti. Kalau zaman sekarang manusia menyebutnya itu bagaikan apa itu? Kalau orang menonton sekarang itu kan ada seperti film itu ya. Tiba-tiba berhenti seketika, langsung berubah. Yang tadinya saling berperang menumpahkan darah, tiba-tiba saling berbelas kasih dan meminta maaf. Lalu seketika mereka semua tiba-tiba bergabung dan saling mendoakan sepanjang hari. Mereka semua meminta maaf kepada Sang Pencipta. Mereka semua merasa bersalah atas segala yang mereka lakukan selama ini, atas kebodohan-kebodohan mereka dan keserakahan mereka saling memerangi saudara sesama manusia itu. Mereka semua bergabung berdoa bersama-sama sesuai dengan tatanan cara ibadah mereka masing-masing. Jadi dunia seakan-akan tidak ada berjalan waktu semua iblis itu. Iya, seperti berhenti karena semua manusia tiba-tiba berdoa dan memohon ampun dengan berbagai macam cara dan ritual mereka masing-masing. Jadi udah nggak ada maksiat lagi. Jadi semuanya bahasa bergabung. kita saat Iya, semuanya bergabung. Mereka semua bersedih atas semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan saya aja yang kekuatan saya bersumber dari maksiat manusia pun habis dan tidak bisa mengepakkan sayap sejengkal pun, tidak bisa digerakkan tubuh saya. Sayap pun tidak bisa kami kepakkan lagi. Dan kami pun terjebak dalam kerangkeng itu seharian penuh. Jadi dunia ini nggak ada yang namanya seorang atau manusia yang melakukan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya berhenti beraktivitas. Mereka lupa dengan makan minum. Karena mereka semuanya teringat dengan dosa-dosa, dengan saudara-saudara yang mereka perangi. Jadi aktivitas semua kegiatan kayak yang ada yang di pasar, terus ada yang tidak ada. Sudah tidak ada waktu di situ. Habis semua. Semuanya berhenti, tiba-tiba seketika berhenti semua. Berarti iblis ini secara tidak langsungnya bangsa kamu, bangsa iblis. Ya, secara saya tidak langsungnya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Iya. Kami ini kan makanannya kan dari maksiatnya manusia. Sumber energi kami itu kan dari manusia yang berbuat dosa. Ketika dosa itu berhenti, iblis itu seakan-akan seperti batu bara api yang kehilangan api itu hitam pekat kami. Kami ini kan diciptakan dari api. Api itu menyala, bahan bakarnya itu dari dosa manusia. Kemaksiatan itu ketika bahan bakar yang membuat kami hidup itu terhenti, pasokan bahan bakar terhenti, ya kami ini seperti bara yang hitam legam, hanya menyisakan sedikit nyawa untuk sekedar kami hidup. Jadi adanya iblis ini juga secara tidak langsungnya menyokong kehidupan umat manusia. Iya, bagaimana lagi?
kami ini iblis itu, kami itu mau gimana mengakuinya, kami kok malu ya. Kami itu sebenarnya tergantung dengan manusia. Kami walaupun sakti mandraguna seperti sekuat apapun, sebenarnya kami ini setelah kami dikutuk itu kami benar-benar tidak punya daya apa-apa selain mengandalkan dari dosa-dosa manusia. Dulu nenek kakek buyut saya, Azazil, itu dia kan dulu sebelum manusia diciptakan itu kan luar biasa kekuatannya. Dia sampai memiliki julukan penghulunya seluruh malaikat. Itu dulu. Lalu ketika kakek buyut kami itu dikutuk selama-lamanya untuk menggoda manusia, ya sudah, kami jika tidak menggoda manusia kan tidak punya pasokan tenaga. Kami sumber makanan kami yaitu dari jika manusia tergoda dan menjalankan sesuai apa yang kami bisiki, maka kami hidup seperti kami diberi makan. Jadi ketika di zaman itu, di zaman Nabi Solomon atau Nabi Sulaiman, ketika menangkap seluruh iblis di dalam satu sangkar raksasa, lalu kami tiba-tiba terhenti pasokan tenaganya, pasokan energi kami terhenti. Manusia semua bertobat, berkabung itu ya, merenungi dosa-dosa. Kami seketika seperti tidak punya manfaat apa-apa lagi. Jadi emang iblis ini secara tidak langsungnya harus ada. Iya, kami ini tidak boleh tidak ada. Iya, sejak kami dikutuk, ya seperti itu hidup kami benar-benar tergantung dengan manusia, dengan dosa-dosa kalian bangsa manusia. Menyerap energinya juga dari marahnya manusia. Makanan kami adalah nafsunya manusia. Oh gitu. Dosa manusia adalah kehidupan kami. Jika manusia berhenti melakukan dosa, kami bagaikan tidak ada manfaatnya apa-apa lagi. Berarti di dunia ini misalnya semua iblis ditangkap pun ya nggak akan berjalan dunia ini. Dunianya ada. Iblisnya mandek. Maksudnya keseimbangan antara manusia itu tidak ada kalau tidak ada iblis. Iya, manusia seperti di zaman Nabi Sulaiman ini. Ketika iblis ditarik peredarannya, ketika seluruh iblis dikurung sebagaimana kerangkengnya Nabi Sulaiman, manusia tiba-tiba kehilangan sifat nafsunya. Manusia berubah bagaikan malaikat, seluruh manusia bagaikan malaikat semuanya. Karena semuanya dikendalikan oleh kebaikan-kebaikan. Karena yang membisiki itu tinggal hanya satu, yaitu sisi kebaikan orang dan kesadaran manusia itu sendiri. Manusia kembali ke aslinya mereka, penghuni surga aslinya, di mana manusia itu tidak memiliki nafsu amarah, tidak memiliki nafsu yang bersifat tamak, tidak ada lagi. Semua manusia menjadi rindu dengan kampung halaman mereka di surga. Tiba-tiba manusia sadar jati diri mereka. Mereka semua adalah keturunan Nabi Adam, yang adalah mereka itu yaitu penghuni surga sejati. Ini saya apakah masih lama di sini? Kenapa emang? Saya banyak tugas di sana. Banyak tugas. Iya. Kamu tidak lihat apa dari tadi saya berusaha ngepakan sayap. Iya. Ya, mungkin informasinya cukup lah ya. Ya sebenarnya banyak, tapi saya ini saat ini saya masih menyiapkan tentara-tentara iblis. Lagi pula kami masih banyak pasukan saya bertempur di Ukraina.
bertempur. Tugasnya iblis itu berarti cuma bisik-bisiki manusia saja seperti itu. Akhir-akhir ini manusia banyak yang bisa susupi oleh kami. Ya, kami memang bisik-bisiki. Tapi akhir-akhir ini di zaman sekarang banyak manusia yang bisa kami tempati raganya. Malah bisa melebihi iblisnya iblis berarti. Bukan melebihi, tapi kami menempati raga mereka. Oh, Manusia bagaikan cangkang kosong menjadi sangkar bagi kami, rumah untuk kami membunuh manusia yang baik. Membuat ketakutan-ketakutan. Agar manusia memohon dengan manusia, lupa dengan Tuhannya. Tugas saya bertempur di sana itu yang membisiki seperti itu. Dan sebentar lagi pertempuran itu akan semakin luas. luas. Semakin luas. Wah. Ketika manusia sudah kelaparan, kedinginan, bangsa para penjajah itu akan kembali menjajah dan bertempur sebagaimana mereka dulu. Memperebutkan sumber-sumber makanan. Nah, kan tugasnya iblis itu membisik-bisik keburukan atau membisiki sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Iya. Ya, apalagi sebentar lagi. Nah, untuk cara manusia itu biar sadar bahwasanya saya ini dikendalikan oleh iblis atau saya ini termakan bisikan iblis, sadar tahu dan tidak bisa bisikan iblis itu, manusia itu bisa mengontrol bisikan iblis itu harus seperti apa manusia? Manusia. Kalian ini sebenarnya itu sudah terlalu lama dalam pengaruh kami, bangsa iblis. Jika mau melepaskan dari pengaruh kami, sebenarnya itu mudah saja. Mudah apa? Mudah saja. Saya mudahnya bagaimana? Perangi nafsumu sendiri. Caranya? Silahkan cari tahu sendiri. Waduh. Amaliah apa yang bisa memerangi nafsu? Hanya itu caranya. Ya. Nanti sudah ditunjukkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh pencipta kita semua. Bahkan saya pun mengakui siapa yang menciptakan saya itu Allah. Hanya saja takdir kita memang berbeda. Manusia ditakdirkan untuk kami bisiki. Dan saya ini ditakdirkan untuk memimpin pasukan iblis yang membisik-bisiki manusia yang bodoh itu. Dan juga manusia lainnya yang mudah kami pengaruhi. Jika kalian mau memerangi nafsu kalian sendiri, dengan tidak langsung kalian sudah memutuskan pengaruh iblis. Sudah itu saja. Ya sudah, terima kasih. Mau kooperatif di sini. Sebenarnya saya malas. Iya. Tapi saya ini sadar, saya ini ditugaskan untuk tunduk dengan orang yang mengikuti Nabi Sulaiman. Dan saya tahu kamu ini adalah masih dalam ikatan yang beliau wariskan. Jadi saya tunduk takluk. Sudah. Iya, jika kamu ini orang biasa, saya sudah mengambil jiwamu untuk kami mangsa. Karena kamu ini masih dalam ikatannya Nabi Sulaiman. Ya sudah, saya takluk saja. Daripada nanti kami semua dikerangkeng lagi. Siap. Nanti malah kami seperti mati. Siap. Dan itu tidak enak sedikit pun, walaupun hanya sehari dikurung. Tidak enak sama sekali. Ya udah, keluar kembali.
Keluar dari jasad ini kembali. Kembali ke asal muasal. Efek energinya dalam jasad ini menguap. Ihwani rahimakumullah. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya iblis itu wajib di kehidupan kita secara tidak langsungnya menyingkrongkan kehidupan kita, cara bahasa antara yin dan yang, yin dan yang kan, antara putih dan hitam itu harus ada. Dengan manusia yang kuat imannya saat digoda iblis ya akan hilang di bisikan-bisikan tersebut. Jadi tidak bisa yang namanya maksiat itu dihilangkan semuanya dari dunia ini, nanti malah keseimbangan dunia ini nggak ada gitu. Jadi adanya iblis itu secara tidak langsungnya melayani kita. Jadi perintah Allah itu waktu dulu di zaman Nabi Allah Adam, diperintahkan malaikat untuk sujud, iblis untuk sujud, itu sujud melayani atau sujud corona bentuk penghormatan itu kan. Karena untuk secara tidak langsungnya untuk malaikat ini ibaratkan mendapatkan kenaikan derajat di sisi Allah, kedekatan di sisi Allah itu dengan melayani manusia. Coba kita bayangkan, kita corona meninggal pun ya yang nyabut malaikat, yang menulis amal kita juga malaikat gitu kan, yang menumbuhkan buah-buahan itu juga malaikat. Ini kan secara tidak langsungnya kita dilayani oleh malaikat secara hakikatnya gitu. Sama iblis juga melayani kita. Iblis ini sebagian tim penggodanya. Kita digoda dengan keburukan, dengan dosa-dosa, dengan bayangan-bayangan dosa yang seakan-akan wow gitu kan. Masya Allah gitu. Lah kita tergiur enggak? Karena tugasnya iblis itu membisiki saja. Jadi kan minta izin ke Allah Ta'ala untuk dihidupkan sampai yaumul kiamah untuk membisiki manusia. Tapi kalau misalnya zaman dahulu ini iblis takdirnya minta izin sama Allah untuk memerangi umat manusia, untuk memerangi manusia anak cucu Adam, tidak ada lagi manusia, karena iblis itu ilmunya sangat tinggi gitu kan. Ada juga manusia yang berkolaborasi dengan iblis sampai tadi dikatakan iblis itu sudah merasuk dalam jasad manusia tersebut itu kan. Kalau udah merasuk ya sifat-sifat iblis itu bagaimana? Ya salah satunya merusak lah. Salah satunya merusak, nanti ya banyaklah yang paham. Terus yang paling pokok poinnya itu kan ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik, merasa, ada sifat merasanya itu sifat iblis. Jadi kebaikan dan keburukan itu tetap harus ada berjalan untuk menyeimbangkan dunia ini. Jadi hanya manusia yang bertakwa yang derajatnya paling tinggi. Semoga bisa dipahami, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Tetap jadi penonton yang bijak bagi ikhwan semuanya, saudara-saudariku semuanya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala, semoga kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk kuat istiqomah dalam menggapai ridho Allah Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jadi penonton yang bijak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.